Halo semua, kita hari ini ada topiknya besar dan penting dan banyak orang sudah diskusi, tapi di Indonesia belum banyak. So sekarang ada di sini Ratu Vashti. Hi, Terima kasih untuk datang. Thanks for having me. Nice that you're here. So kita sedikit plaster ya. Kita pakai sedikit bahasa Indonesia dan Inggris juga. Kalau ini topiknya internasional. Iya, betul. Tidak cuma masalah Indonesia. Kamu pakai straw juga? Pakai straw, tapi nggak plastik straw dong. Sudah berapa lama? Udah lama sih, udah lumayan. Apalagi setelah, jadi cerita dikit nih, awal tahun ini aku tuh diajak ke Labuan Bajo, ke Pink Beach, bagus banget kan? Udah pernah Ya, belum ke Pink sudah, Beach? sudah. Bagus banget, Ya, tapi ombak lautannya, arus laut itu ngebawa banyak sampah plastik ke Pink Beach itu. Dan itu aku jadi trauma gitu di sana. And from then I was like, I'm committed. I am never gonna use plastic straw ever again. Sekarang aku udah nggak pakai straw tanpa plastik udah lumayan lama. Tapi kadang-kadang tuh masih kayak lupa bawa gitu kan. Tapi setelah melihat itu dengan mata kepala sendiri, I'm just like, no, I need to make a commitment. Dan kapan ada trauma? Traumanya Januari tahun ini. Kalau saya ada trauma, keluarga aku bilang, oh Indonesia indah sekali, yang negara yang terbaik. Bersih, pantai, luar biasa, tapi ada banyak sampah dan aku masih ada trauma sedotan plastik. I feel something terrible has happened. Dan kita sudah kenal 2 tahun. Iya, dari 2017. Yes. Ya, dan saya sudah nonton dan lihat kamu ikut banyak aksi yang positif anti plastik. Iya. Ya? Good people will fight if we lead them. Jadi advokasi aku itu fokus in plastic management and sustainable lifestyle. Yes. So, Dan untuk kalian semua, yuk nonton. Hi, my name is Ratu Vashti Anissa. I am Miss Earth Indonesia 2018. Therefore, I am using my platform to educate the children of Indonesia about the importance of reusing, reducing, and recycling their goods, as well as rethinking their actions and respecting their environment. Truly wonderful. Dan saya cuma mau kamu tebak berapa sedotan orang Indonesia pakai setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Very bad feeling about this. I'm hoping I'm wrong. I'm hoping it's not 50 juta orang. Enggak. Lebih. What? 93 juta sedotan setiap hari. Oh, I'm afraid. Setiap hari. Ya. So ada orang yang mungkin pakai 2 sedotan. Ya. Kalau cuma pakai 1 kali, ini masalah besar. Berarti kalau 3 hari, it means sedotan plastik yang dipakai orang Indonesia udah lebih dari populasi orang Indonesia sekarang. It's crazy. It's really crazy. Impossible to see. The future is. Dan ini 34 miliar sedotan setiap tahun. Gila. No wonder ya, we're like the second largest donator of plastic Ya. to the world's ocean water. Not our ocean. Congratulations. World's. Ocean Akhirnya water. nomor 1. 2. Tapi jika kita terus seperti ini, kita nomor 1. Iya. Nanti. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. That's why kita bikin video ini juga. Kalau kita mau kamu untuk stop. Stop it, please. Ya. Jika setiap orang cuma 70% anti plastik, oke, cuma kurangi, tidak totalitas. Ya. Aku tidak mau bilang lebay, and then you will notice it makes fun. It's actually fun. Ya. For example, jika aku pakai IG story, Ya. aku wait, I show you. Ini ada wanita, teman saya, tapi kamu lihat ini, Plastik. ini. Bubble tea itu. So, boba girl, aku harus balas. Ya mungkin sedikit kasar. So ini juga saya Iya. balas.
Ya, sorry alam ya. Yeah. So aku mau dia minta maaf sama alam Indonesia. Ini sedikit terlalu lebay, terlalu keras, tapi kita harus Ya. untuk mind change, untuk berubah mindset yang penting. You must unlearn what you have learned. Dan kamu ada tips untuk sehari-hari mungkin? Ada dong. Jadi setiap aku kasih seminar atau pembekalan ke orang-orang, aku selalu ngasih 3 tips ini. There are too many of them. What are we going to do? Pertama, learn it. Karena kalau orang-orang nggak tahu apa masalahnya, mereka nggak akan mau untuk berubah. Ya, tapi betul kita harus berubah mindset. Iya, Tapi betul. gimana? What must I do, Master Yoda? Train yourself to let go. Sebenarnya learn it ini penting banget untuk merubah mindset kita. Karena kalau kita nggak tahu efek yang kita lakukan kepada bumi, we're never gonna change. Saya kira soal mindset banyak orang tidak tahu yang dia suck. Lots of people don't know that they suck. And because of that we need to make the information. Ya, betul. Yeah, we need to give the full Setuju. information. Setuju. Menurut saya, plastik yang baik apa? Bersih. Tapi orang cuma males, menurut saya, untuk pakai yang ini. Mungkin tidak ada duit untuk bayar. Ya. Ya, so kita harus kasih. Tapi orang yang ada duit, betul. Oh, betul, dia cuma malas. Kedua, do it. Jadi kamu harus komit untuk melakukan apa yang sudah kamu research itu. Kalau kamu udah tahu Indonesia largest donator of plastic, kamu mau berubah, kamu harus melakukan itu. Mulai dari bawa sedotan stainless steel atau bawa botol minum yang nggak sekali pakai, ya kan? Tapi harus di do it consistently lah. Ya. Nah, yang terakhir share it. Karena nggak guna kalau ilmu itu ada di kamu doang. Orang Indonesia ada 260 juta. Jadi kita harus selalu ngobrol kayak gini, kayak video ini, kita harus kasih tahu orang-orang. Tapi kamu juga harus lakukan itu. Karena kalau misalnya kamu bilang, Fred, jangan pakai sedotan plastik, tapi aku lagi minum bubble tea. Kamu mau dengerin aku nggak? Betul. Do or do not. I don't believe it. That is why you fail. Nah, salah satu contohnya nih, ini aku emang agak annoyed banget sih. Like say kita lagi di restoran atau bar atau cafe gitu kan. Terus aku mau order minuman, aku mau mineral water gitu. Mas, nanti mineral waternya di gelas sama nggak usah pakai sedotan ya. Saya mas sekarang ya. Oke. Ini. 2,000 years later. Bu, kamu mau pesan apa? Saya mau air mineralnya 1 ya mas. Tolong jangan pakai sedotannya. Oke, 1 air mineral. Oke, tunggu ya. Bu, ini air mineral. Oke, silakan. Tadi kan udah bilang nggak pakai sedotan mas. Ya, tapi ini gratis. Lalu? Maaf, saya lupa. No, serius. Banyak orang di restoran lupa atau untuk nggak penting mungkin ya. Iya, dan bilang kan nggak apa-apa, plastiknya gratis, nggak berbayar. Tapi untuk saya, untuk pikiran, saya bilang si, do, tanya. Oke, si tidak pakai plastik, do, jangan ya. Tanya, kamu harus tanya. So the waiter has to ask, mau plastik atau enggak. Jika setiap pelayan cuma nanya mau sedotan atau enggak, tidak ada sukses. Ya. Ya, ganti. Saya ingin katakan di sini, saya tak melarangnya secara umum. Kamu mempunyai pilihan untuk menggunakannya. Kita tidak boleh lupa dengan penyandang cacat yang tidak punya pilihan lain ketika mereka berada di restoran misalnya. Tapi ada alternatifnya, betul? Iya, betul sekali. Yes. Dan saya ada yang ini, bambu. Dari Indonesia, asli, dekat Asli. Padang. Aku ada yang pertama, this is my eco kit. Wow. Jadi ada sedotan dan ada banyak banget. Jadi kalau misalnya beli es podeng di jalanan nggak usah pakai sedotan, pakai spoonnya. Tapi aku ada yang stainless straw. Nah, satu lagi, ini kalau misalnya aku lagi ke pesta-pesta, terus bawa tasnya kecil, ini foldable, keren banget sih ini. Ini kayak
kayak Harry Potter one. Canggih, keren. Dan alternatif 2 ada stainless steel. Tapi stainless steel kan ada problem, Fred. Betul, ada masalah. That isn't very reassuring. What are you talking about? Sedotan logam mempunyai satu masalah besar. Kalau selama proses produksi menghasilkan banyak karbon dioksida. That's why kita harus pakai sesering mungkin untuk bikin efektif. Kita tidak mau cuma orang green living yang KW ya. Iya, jadi cuma bikin tren aja kan, Fred. Betul, ini tidak cuma tren, ini lebih penting. Dan sekarang ada research yang baru dari Humboldt University ya. Dia cek semua sedotan efektif kapan ya. So dia cek kapannya buyback point sama karbon dioksida. Grafik ini dari Humboldt University Berlin menunjukkan buyback point dari sedotan plastik terhadap jenis sedotan yang lain. Pada sumbu Y, kamu melihat jumlah grams karbon dioksida CO2 dalam setiap sedotan. Dan pada sumbu X, kamu melihat berapa sering yang kamu butuhkan untuk menggunakan sebuah sedotan agar lebih efisien. Sebagai contoh, sedotan bambu perlu digunakan 27 kali, yang terbuat dari kaca 45 kali dan stainless steel sekitar 149 kali, dan membayar kembali produksinya. There as fast as you can. I'll drop you to Panema Terminal. Ya, dan ada satu alternatif yang lain. Ini sedotan kertas. It's a trap! Saya kesel, seriously. Ada ini hijau ya, bagus untuk alam. Tapi masih plastik, di dalam plastik. Ya, gila. Ya. Tapi lumayan efektif. Dan ini lebih bagus daripada plastik. Tapi tidak sebagus. Ya. Bambu dan metal masih lebih bagus. Ya. Depend. If this is recyclable and eco-friendly kertas, it's still okay. Ya. Dan penting untuk bikin laki-laki lebih happy jika kamu ada date-nya sama wanita tapi mantan masih chat ya. And it's actually scientifically proven. If a guy during a date is sucking, he's most likely a sucker. Yeah, that means he will not get the girl for a second date. You can just imagine. I mean, jika ini plastik ya, tidak keren, betul? Ya. Tapi oke, jika metal, heavy metal, ini keren. Yang paling mudah dan efektif, surprise. Gak pakai straw, tidak harus pakai. Salam ke Angela, Kokop Style. Atau sedotan yang ini masih rahasia. Tapi nanti saya kasih ke Indonesia dan kita rilis. Tapi masih sensor ya, KPI. Oke. Tunggu dulu. Aku baru lihat nih, kaos kamu keren juga. Straw Wars. May the force of strong straws be with you. The force will be with you. Terima kasih Washti untuk datang dan terima kasih semuanya sudah nonton video ini. Jika kamu mau sedotan keren ini, coba bikin komen yang kreatif dan subscribe and share. Dan untuk satu orang, ada kaos yang ini.